Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabbihi ajma'in. Dan sekalian, kita lanjutkan kembali pelajaran matematika kita. Sebelum belajar kita berdoa dulu ya. Rabbana zidna ilman warzuqna fahman. Kita sekarang masuki bab yang baru, yaitu bab yang ke-6 tentang jaring-jaring, balok dan kubus. Baik. Jadi saya terangkan sedikit bahwasanya ini contoh kubus ya, contoh kubus. Ini belum saya lem. Kalau lem ini akan lebih rapi. Jadi di kubus itu ada unsur-unsur. Ada yang disebut dengan sisi, ini disebut dengan sisi. Ada berapa sisi kubus? Ada 6 ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya. Kemudian ada yang disebut dengan rusuk. Ini disebut dengan rusuk ya. Ini disebut dengan rusuk, ini rusuk. Ada yang disebut dengan sudut. Ini sudut, titik sudut ya. Ada yang disebut dengan titik sudut, ini disebut dengan titik sudut. Baik. Ini kalau kita iris di bagian rusuknya, kita iris semuanya, itu akan membentuk yang namanya jaring-jaring kubus. Misalnya kita iris ya, kita iris di sini, kemudian nanti dia lepas. Kita iris di sini, dia lepas. Ya, kita iris di sini, dia lepas. Nah, ini akan membentuk yang namanya jaring-jaring kubus ya. Jaring-jaring kubus ini adalah kalau disusun kembali, dilipat kembali, akan membentuk yang namanya kubus. Ini kalau kita lipat ya, kemudian kita lipat, ini kita lipat semuanya, nanti akan membentuk kubus ya. Jadi jaring-jaringnya berbentuk seperti ini, seperti mirip salib ya. Nah, dan bentuknya tidak hanya seperti ini, ada bentuk lain dari jaring-jaring kubus. Misalnya bentuk seperti ini. Bentuk seperti ini bisa membentuk juga kubus. Coba kita lihat. Kita lipat ya, kita lipat. Nah, kita lipat semuanya. Nah, apakah semuanya tertutupi? Semuanya tertutupi ya. Coba kita lihat, semuanya tertutupi. Tidak ada yang kosong. Nah, kalau dirapikan lagi, maka akan semakin baik, kalau kita lem ya, maka akan semakin rapi, itu lebih bagus. Ini adalah contoh kubus. Jadi jaring-jaringnya itu bisa bentuknya seperti ini, bisa juga seperti tadi. Ya. Pertanyaan saya, apakah ini bisa membentuk kubus? Ya, kita coba saja. Coba kita lihat apakah ini membentuk kubus. Nah, coba kita lihat. Oh, di sini ada yang double ya. Nah, terus kita lipat lagi. Nah, ternyata ada yang kosong. Maka ini tidak disebut dengan jaring-jaring kubus karena ada yang tidak tertutupi, ada sisi yang tidak tertutupi dan ada sisi yang double. Jadi untuk membentuk jaring-jaring kubus itu butuh 6 sisi ya, karena tadi kita sudah sebutkan sisi pada kubus ada 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya. Ini juga 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi untuk membentuk kubus dari jaring-jaring kubus butuh 6 sisi. Ini juga 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tapi ketika dilipat-lipat dia tidak membentuk kubus. Maka ini bukan jaring kubus ya. Nah, ini kubus. Begitupun dengan balok. Balok nanti ada 2 sisi yang lebar ya. Balok tidak seperti ini. Kita bisa lihat di halaman 126 ya, di halaman 126 di bukunya, atau di halaman 121. Ini adalah contoh daripada jaring-jaring balok. Ini jaring-jaring balok ya. Kalau dibuka nih jadinya jaring-jaring balok. Seperti ini juga jaring-jaring balok ya. Jadi kalau dilipat membentuk balok ya. Jadi itu beda antara jaring-jaring balok dengan jaring-jaring kubus. Kalau jaring-jaring kubus itu ukurannya sama, panjang lebarnya sama ya, sininya ukuran ini sama, karena kita sudah pelajari kemarin bahwa sisi pada balok itu semuanya sama, panjang sisinya, panjangnya, lebarnya, tingginya itu sama.
pada kubus ya, pada kubus panjang, lebar dan tingginya sama. Makanya pada jaring-jaring kubus ini semuanya ini panjangnya sama. Ini tadi balok ya. Nah, baik, mudah-mudahan bisa dipahami. Ini sebenarnya materi yang mudah. Jadi kalau sudah berbentuk balok nanti, ini kalau dilipat, ini jaring-jaring balok ya, kalau dilipat, nah nanti bentuknya jadi seperti ini. Ini ada contohnya. Ini contoh balok ya, contoh kardus yang berbentuk balok. Nah, ini adalah sisinya, ada 6 juga sisinya. Ada juga ini ada rusuknya, ini rusuk ya. Rusuk jumlahnya ada 12 ya. Ini adalah rusuk namanya. Ini ada 12 jumlahnya, dan ada titik sudut ini. Ini titik sudut, jumlahnya ada 8. Itu materi matematika kita ya Ananda, mudah-mudahan bisa dipahami. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.